Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Tahira Rusadi, NIM C1C020080 dari Prodi Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang penghitungan PPh pasal 21. Baiklah, berikut materinya. Adapun yang pertama, penghitungan PPh pasal 21 pada karyawati. Menurut peraturan PTKP, bagi karyawati atau wajib pajak wanita yang bekerja pada satu pemberi kerja, maka berlaku ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, bagi karyawati kawin, tarif PTKP terbaru adalah sebesar PTKP untuk dirinya sendiri. Yang kedua, bagi karyawati tidak kawin, tarif PTKP terbaru adalah sebesar PTKP untuk dirinya sendiri, ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Dan yang ketiga, bagi karyawati kawin yang suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan dan menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah, maka tarif PTKP terbaru adalah PTKP untuk dirinya sendiri, ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Adapun contoh soalnya yaitu, Siti Rianti adalah karyawati pada perusahaan PT Onyx Komunika dengan status menikah dan mempunyai 3 anak. Suami Sita merupakan pegawai negeri sipil di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sita menerima gaji sebesar 6 juta rupiah per bulannya. PT Onyx Komunika mengikuti program pensiun dan BPJS Kesehatan. Perusahaan membayarkan iuran pensiun dari BPJS sebesar 1% dari penghitungan gaji, yakni sebesar Rp30.000 per bulannya. Di samping itu, perusahaan membayarkan iuran jaminan hari tua atau JHT karyawannya setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji. Sedangkan Siti membayar iuran jaminan hari tua setiap bulannya sebesar 2,00% dari gaji. Premi jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JK dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 1,00% dan 0,30% dari gaji. Pada bulan Juli 2016, di samping menerima pembayaran gaji, Sita juga menerima uang lembur sebesar 2 juta rupiah. Berikut penyelesaiannya. Adapun gaji pokok sebesar 6 juta, tunjangan lainnya 2 juta, JKK 0,24% sebesar 14.400, JK sebesar 0,3% sebesar 18.000, maka penghasilan brutonya sebesar Rp8.032.400. Adapun pengurangannya dikurangi dengan biaya jabatan sebesar 5% dikali Rp8.032.400, maka hasilnya Rp400.620. Lalu dikurangi lagi dengan iuran JHT sebesar 2% dikali 6 juta, maka hasilnya Rp120.000. Lalu dikurangi lagi dengan jaminan pensiun sebesar 1% dikali 6 juta, maka hasilnya yaitu Rp60.000. Maka total pengurangannya yaitu sebesar Rp581.620. Maka penghasilan neto yang didapat yaitu sebesar Rp7.450.780. Adapun penghasilan neto setahunnya yaitu 12 dikali dengan Rp7.450.780, maka hasilnya Rp89.409.360. Adapun PTKP-nya untuk WP pribadi sebesar Rp54 juta, maka penghasilan kena pajaknya setahun yaitu sebesar Rp35.409.360. Dibulatkan ke bawah menjadi Rp35.409.000. Adapun PPh pasal 21 yang terutang sebesar 5% dikali Rp35.409.000, maka hasilnya Rp1.770.450. Adapun PPh pasal 21 bulan Juli yaitu Rp1.770.450 dibagi dengan 12, maka hasilnya Rp147.538. Berikutnya, penghitungan PPh pasal 21 pada pegawai yang dipindah tugaskan. Pada saat pegawai dipindah tugaskan, pegawai yang bersangkutan tidak berhenti bekerja dari perusahaan tempat ia bekerja. Pegawai yang bersangkutan masih tetap bekerja pada perusahaan yang sama dan hanya berubah lokasinya saja. Dengan demikian, dalam penghitungan PPh pasal 21 tetap menggunakan dasar penghitungan selama setahun. Berikut contohnya.
Didin Komarudin yang berstatus belum menikah adalah pegawai pada PT Nusantara Mandiri di Jakarta. Sejak 1 Juni 2016 dipindah tugaskan ke kantor cabang di Bandung dan pada 1 Oktober 2016 dipindah tugaskan lagi ke kantor cabang di Garut. Gaji Didin Komarudin sebesar 5 juta rupiah dan pembayaran iuran pensiun yang dibayar sendiri per bulan sejumlah 100 ribu rupiah. Selama bekerja di PT Nusantara Mandiri, Didin Komarudin hanya menerima penghasilan berupa gaji saja. Adapun penyelesaiannya, yang pertama untuk penyelesaian di Jakarta. Adapun penghitungannya seperti berikut. Gaji pada kantor pusat di Jakarta sebesar 5 dikali 5 juta maka hasilnya 25 juta rupiah. Dikurangi dengan biaya jabatan sebesar 5% dikali 25 juta maka hasilnya 1.250.000 rupiah. Lalu dikurangi lagi dengan iuran pensiun sebesar 5 dikali 100.000 sama dengan 500.000 rupiah. Maka penghasilan neto 5 bulan adalah sebesar 25 juta dikurangi dengan 1.750.000 rupiah. Maka hasilnya yaitu 23.250.000 rupiah. Adapun penghasilan neto setahunnya yaitu 12/5 dikali 23.250.000 rupiah. Maka hasilnya 55.800.000 rupiah. Adapun PTKP untuk PP sendiri sebesar 54 juta rupiah. Maka penghasilan kena pajaknya sebesar 1.800.000 rupiah. Adapun PPh pasal 21 terutang setahun sebesar 5% dikali 1.800.000 rupiah, maka hasilnya 90.000 rupiah. Adapun PPh pasal 21 terutang masa Januari sampai Mei 2016 sebesar 5% dikali 90.000 rupiah, maka hasilnya 37.500 rupiah. Adapun PPh pasal 21 yang sudah dipotong masa Januari sampai Mei 2016 sebesar 5 dikali 7.500 rupiah, maka hasilnya 37.500 rupiah. Dan kedua, penyelesaian untuk di Kota Bandung. Pada kantor cabang di Bandung, penghasilan neto di Bandung berupa gaji dari bulan Juni sampai September 2016 sebesar 4 dikali 5 juta rupiah, maka hasilnya 20 juta rupiah. Lalu dikurangi dengan biaya jabatan sebesar 5% dikali 20 juta rupiah, maka hasilnya 1 juta rupiah. Lalu dikurangi lagi dengan iuran pensiun sebesar 4 dikali 100.000 rupiah, maka 400.000 rupiah. Maka penghasilan neto di Bandung sebesar 18.600.000 rupiah. Adapun penghasilan neto di Jakarta tadi sebesar 23.250.000 rupiah. Maka penghasilan neto 9 bulan didapat sebesar 41.850.000 rupiah. Dan untuk penghasilan neto disetahunkan sebesar 12/9 dikali 41.850.000 rupiah. Maka hasilnya 55.800.000 rupiah. Adapun PTKP untuk PP sendiri sebesar 54 juta rupiah, maka penghasilan kena pajak disetahunkan sebesar 1.800.000 rupiah. Adapun PPh pasal 21 disetahunkan sebesar 5% dikali 1.800.000 rupiah, maka hasilnya 90.000 rupiah. Adapun PPh pasal 21 terutang selama 9 bulan sebesar 9/12 dikali 90.000, maka hasilnya 67.500 rupiah. Adapun PPh pasal 21 yang sudah dipotong di Jakarta sebesar 37.500 rupiah dan PPh pasal 21 terutang di Bandung sebesar 30.000 rupiah. Maka PPh pasal 21 yang sudah dipotong di Bandung dari bulan Juni sampai September 2016 sebesar 4 dikali 7.500 rupiah, maka sebesar 30.000 rupiah. Jadi PPh pasal 21 kurang lebih dipotong sama dengan nihil. Yang ketiga, penyelesaian untuk di Kota Garut. Adapun penghasilan di Garut dari bulan Oktober sampai Desember 2016 yaitu 3 dikali 5 juta sama dengan 15 juta rupiah, lalu dikurangi dengan biaya jabatan sebesar 5% dikali 15 juta rupiah, maka hasilnya 750.000 rupiah, lalu dikurangi lagi dengan iuran pensiun sebesar 3 dikali 100.000, maka hasilnya 300.000 rupiah. Maka penghasilan itu di Garut besar 13.950.000 rupiah. Penghasilan neto di Jakarta 23.250.000 rupiah dan penghasilan neto di Bandung sebesar 18.600.000 rupiah.
maka jumlah penghasilan neto setahunnya sebesar Rp55.800.000. Adapun PTKP-nya untuk PP sendiri sebesar Rp54 juta, maka penghasilan kena pajak sebesar Rp1.800.000. Adapun PPh pasal 21 terutangnya sebesar 5% dikali Rp1.800.000, maka hasilnya Rp90.000. Lalu PPh pasal 21 terutang di Jakarta dan Bandung sesuai dengan Form 1721A1 sebesar Rp67.500, maka PPh pasal 21 terutang di Garut sebesar Rp22.500. Adapun PPh pasal 21 per bulan yang harus dipotong di Garut sebesar Rp22.500 dibagi 3, yaitu hasilnya Rp7.500. Berikutnya ada penghitungan PPh pasal 21 untuk upah. Istilah yang digunakan untuk penghasilan karyawan tidak tetap adalah imbalan atau upah harian, mingguan, ataupun upah borongan. Berikut adalah penjelasan lebih lengkapnya. Yang pertama, upah harian yaitu upah yang diperoleh karyawan secara harian. Yang kedua, upah mingguan yaitu upah yang diperoleh karyawan secara mingguan. Yang ketiga, upah satuan yaitu upah yang diperoleh karyawan berdasarkan jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan. Dan yang terakhir, upah borongan yaitu upah yang diperoleh karyawan berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu. Adapun tarif PPh 21 pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas bisa dilihat pada tabel berikut ini. Contoh soal untuk upah harian yaitu Hendra dengan status belum menikah pada bulan Maret 2020 bekerja pada perusahaan PT Dana Jaya dan menerima upah sebesar Rp650.000 per hari. Berapa PPh 21-nya? Berikut cara hitungnya. Upah sehari lebih besar dari Rp450.000, maka Rp650.000 dikurang Rp450.000, maka hasilnya Rp200.000. Adapun PPh 21 hariannya sebesar 5% dikali Rp200.000, maka hasilnya Rp10.000. Pada hari ke-7, Hendra telah menerima penghasilan sebesar Rp4.550.000 sehingga sudah lebih dari Rp4.500.000. Maka PPh 21 pada bulan Maret upah sampai dengan hari ke-7 yaitu 7 dikali Rp650.000 sama dengan Rp4.550.000. Maka PTKP sebenarnya yaitu 7 dikali 54 juta per 360. Maka hasilnya Rp1.050.000. Maka PKP-nya sebesar Rp3.500.000. Adapun PPh 21 terutang sebesar 5% dikali Rp3.500.000, hasilnya Rp175.000. Adapun PPh 21 yang dipotong sampai dengan hari ke-6 sebesar 6 dikali Rp10.000, maka hasilnya Rp60.000. Jadi PPh 21 yang dipotong pada hari ke-7 sebesar Rp115.000. Sehingga pada hari ke-7 Hendra menerima upah bersih sebesar Rp650.000 dikurangi dengan Rp115.000, maka hasilnya Rp535.000. Maka jumlah PPh 21 per hari Hendra yang dipotong sejak hari ke-8 dan seterusnya adalah sebesar upah sehari yaitu Rp650.000. Maka PTKP sebenarnya 54 juta per 360, hasilnya Rp150.000. Maka PKP-nya Rp500.000. Adapun PPh 21 terutangnya 5% dikali Rp500.000, hasilnya Rp25.000. Berikutnya contoh soal untuk upah mingguan dan satuan. Adapun soalnya yaitu Glenn adalah seorang karyawan belum menikah. Pada bulan Januari 2020, Glenn bekerja sebagai tenaga kerja harian PT Elektronik Cermat dan mendapat upah sebesar Rp125.000 untuk per jumlah unit TV yang dapat diselesaikan dalam 1 minggu atau 6 hari kerja. Dia menyelesaikan 24 buah TV dengan total upah sebesar Rp3 juta. Jadi berapa PPh 21 yang dikenakan pada Glenn? Berikut cara hitungnya. Upah per hari yaitu 3 juta per 6 sama dengan Rp500.000. Upah di atas Rp450.000, maka Rp500.000 dikurang dengan Rp450.000, maka hasilnya Rp50.000. Maka PPh 21 terutang sebesar 6 dikali 5% dikali Rp50.000, hasilnya sebesar Rp15.000. Berikutnya contoh soal untuk upah bulanan. Adapun soalnya
Dewi sudah menikah, tapi belum memiliki anak. Bekerja pada agensi periklanan dengan dasar upah harian yang dibayarkan bulanan. Dalam bulan Januari 2020, Dewi hanya bekerja 20 hari dengan upah sehari sebesar Rp250.000. Jadi berapa PPh Dewi di bulan Januari? Berikut cara hitungnya. Upah Januari 2016 yaitu 20 dikali Rp250.000, hasilnya Rp5 juta. Penghasilan itu setahunnya yaitu 5 juta dikali 12, maka hasilnya Rp60 juta. PTKP-nya kawin nol tanggungan sebesar Rp58.500.000, maka PKP-nya sebesar Rp1.500.000. Adapun PPh 21 terutang setahunnya yaitu 5% dikali Rp1.500.000, maka hasilnya Rp75.000. Adapun PPh 21 terutang sebulannya yaitu Rp75.000 dibagi 12 sama dengan Rp6.250. Berikutnya contoh soal untuk upah borongan. Berikut soalnya. Doni mengerjakan sebuah event tahunan dengan upah borongan sebesar Rp950.000. Pekerjaan yang diselesaikan dalam 2 hari. Berapa PPh 21-nya? Berikut cara hitungnya. Upah borongan sehari yaitu Rp950.000 dibagi 2 sama dengan Rp475.000. Upah di atas Rp450.000, maka Rp475.000 dikurang Rp450.000, maka hasilnya Rp25.000. Maka PPh 21 terutangnya sebesar 2 dikali 5% dikali Rp25.000, maka hasilnya Rp2.500. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.